informasi, sebelumnya saya mohon izin kepada seluruhnya untuk membuka masker demi kemudahan saya untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak seluruhnya. Baik anak-anak seluruhnya, calon peserta didik baru, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan semoga anak-anak seluruhnya tetap bersemangat dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 5 Mengui. Baik, pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama Ibu Nikomang Ayu Damayanti. Ibu merupakan salah satu pengajar di SMP Negeri 5 Mengui yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif di masa pandemi sesuai dengan jadwal kita. Baik anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru, kita ketahui bersama bahwa saat ini kita dalam situasi pandemi yang menyebabkan semuanya dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Apalagi pandemi saat ini semakin meningkat kasusnya, yang juga menyebabkan pemberlakuan PPKM. Nah, walaupun seperti itu anak-anak mungkin sudah mengalami proses belajar daring selama 1 tahun lebih, ya kan? Tidak usah khawatir anak-anak, kita bisa belajar dari manapun anak-anak. Dari rumah pun anak-anak tetap bisa belajar. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan cara-cara belajar efektif di masa pandemi. Jadi ada beberapa cara yang bisa anak-anak terapkan nanti ketika anak-anak belajar dari rumah secara daring. Yang pertama anak-anak, ketika kita belajar daring di rumah, persiapkan ruang belajar yang nyaman dulu. Ya, mengapa Ibu sampaikan seperti itu? Sama seperti di sekolah anak-anak, ketika kita belajar tatap muka, ada ruang kelas yang nyaman. Di rumah juga harus seperti itu, ada ruang belajar yang nyaman. Jadi kita bisa mengatur ruang belajar itu nyaman mungkin, ya. Kemudian buatlah ruang belajar yang membuat anak-anak merasa tidak ada gangguan. Misalnya anak-anak, ketika anak-anak belajar, ada pertemuan daring dengan Bapak Ibu guru, tiba-tiba ada gangguan, itu menyebabkan belajar itu tidak efektif kan. Maka dari itu Ibu sarankan untuk anak-anak siapkan ruang belajar yang nyaman. Yang kedua anak-anak, ketika kita belajar daring, buatlah jadwal secara konsisten atau secara teratur. Mengapa Ibu menyampaikan seperti itu? Sama seperti ketika anak-anak belajar di sekolah, ada jadwal yang sudah diatur oleh Bapak Ibu guru. Di rumah pun anak-anak silakan buat jadwal sendiri, ya. Buatlah jadwal mungkin dari selembar kertas, ditulis, kemudian silakan ditempel di laptop untuk mengingatkan jadwal belajar kalian. Agar apa yang kalian inginkan prestasinya juga akan meningkat walaupun tidak belajar di sekolah, di rumah pun akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kalian belajar daring di rumah, jangan lupa untuk minum dan makan, ya. Kadang-kadang kita fokus di depan laptop, kemudian di depan HP, lupa makan dan minum. Jangan seperti itu. Siapkan beberapa cemilan, ya, sekali-sekali sambil mengerjakan tugas, silakan minum, silakan makan. Itu juga butuh anak-anak. Mengapa seperti itu? Apalagi situasi saat ini, imun tubuh itu harus terjaga, kesehatan kita harus terjaga, ya. Jangan sampai kita sakit. Jangan sakit dalam situasi seperti ini. Itu pesan Ibu, ya. Jadi ketika anak-anak belajar di rumah, siapkan makan dan minum, jangan lupa. Cemilan juga disiapkan. Itu. Kemudian berikutnya, ketika anak-anak belajar daring, jangan lupa untuk evaluasi diri juga, ya, merefleksi diri. Materi mana yang belum anak-anak kuasai? Itu bisa anak-anak tanyakan kepada Bapak Ibu guru melalui WA. Ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, kemudian anak-anak mengerjakan tugas, ternyata ada yang tidak anak-anak ketahui, silakan manfaatkan WA untuk menanyakan kepada Bapak Ibu guru agar apa yang ingin anak-anak ketahui bisa anak-anak tahu segera. Ya, manfaatkan segala teknologi itu. Kita sudah dimudahkan oleh teknologi, jadi silakan dimanfaatkan semuanya. Kemudian anak-anak, ketika anak-anak belajar daring, jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan juga berolahraga. Mengapa Ibu sampaikan seperti itu? Sama ketika kita belajar daring, kadang-kadang lupa untuk istirahat, terlalu fokus mengerjakan tugas,
ya. Jadi jangan lupa untuk istirahat sekali-sekali 5-10 menit. Silakan manfaatkan waktu untuk tidur dulu sebentar. Setelah itu silakan lanjutkan tugasnya lagi atau mengerjakan PR-nya lagi. Kemudian olahraga. Silakan renggangkan otot kalian ya. Mungkin beberapa menit agar semuanya imun tubuh kita juga terjaga. Otak kita juga fresh, ya kan? Jadi olahraga itu juga penting ketika kita belajar daring di rumah. Nah, itu secara singkat cara belajar efektif yang bisa anak-anak terapkan selama masa pandemi ini. Berikutnya, kami dari SMP Negeri 5 Mengwi, Bapak Ibu Guru selalu memberikan hal-hal yang bisa membuat anak-anak merasa dimudahkan. Ya, anak-anak tidak perlu khawatir. Walaupun anak-anak di rumah, anak-anak akan tetap terarah belajarnya. Kami, guru SMP Negeri 5 Mengwi, semaksimal mungkin akan memberikan materi-materi pembelajaran kepada anak-anak untuk anak-anak pelajari di rumah. Ya, dan juga guru-guru di SMP Negeri 5 Mengwi berusaha untuk membuat sebuah wadah agar anak-anak bisa belajar secara daring. Ya, kami menyiapkan namanya Google Classroom. Ada sebuah kelas, anak-anak akan gabung di kelas itu, dan Bapak Ibu Guru akan memberikan materi, memberikan kuis, memberikan tugas di Google Classroom. Jadi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa bertatap muka secara maya. Jadi tenang aja anak-anak tidak sendiri belajarnya. Ya. Kemudian kami guru di SMP Negeri 5 Mengwi juga tidak hanya memanfaatkan Google Classroom, tapi ada juga beberapa guru memanfaatkan pertemuan daring melalui Google Meet, ada kemudian melalui Zoom meeting juga ada. Ya. Jadi lebih bagus juga kalau kita bertemu lewat Zoom meeting, Google Meet, jadi langsung tanya jawab, diskusi di situ. Ya. Kemudian selain itu, anak-anak juga diarahkan untuk belajar secara mandiri di rumah. Ya, silakan belajar secara mandiri, manfaatkan sumber-sumber belajar yang ada. Apalagi sekarang kita sudah dimudahkan oleh teknologi seperti yang Ibu sampaikan itu, ada e-book, ada media-media digital yang lainnya. Silakan manfaatkan itu. Jadi sumber belajar itu tidak hanya dari guru saja, tetapi sumber belajar itu dari siapapun bisa, dari orang di rumah juga bisa, keluarga, kemudian dari buku, dari media apapun bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar. Ya, jadi kita belajar itu tidak hanya di sekolah, bisa juga di rumah. Kita bisa belajar dari siapapun, dari manapun, dan kapanpun. Itu ya anak-anak. Kemudian untuk pembelajaran daring, anak-anak tetap bersemangat belajarnya, tidak perlu khawatir. Kami para Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 5 Mengwi akan selalu siap memberikan yang terbaik untuk anak-anak demi tercapainya cita-cita anak-anak seluruhnya. Ya. Kemudian berikutnya pesan Ibu, selama belajar daring di rumah, selama anak-anak berada di rumah, manfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, anak-anak bisa membuat sebuah video, kemudian silakan diunggah di media sosial. Tetapi ingat, kita harus tetap punya sopan santun dalam memanfaatkan media sosial. Ya, beretikalah yang baik dalam memanfaatkan media sosial. Jangan semau-maunya. Gitu. Ya, jadi silakan lakukan aktivitas-aktivitas yang positif di rumah, apapun itu. Selain belajar, silakan. Kalau mau olahraga, silakan saja. Yang penting itu ada nilai positifnya. Itu saja yang mungkin dapat Ibu sampaikan anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat manfaat untuk anak-anak. Informasi ini bisa anak-anak laksanakan di rumah. Dan pesan Ibu untuk anak-anak, tetap semangat belajar, jaga kesehatan anak-anak, taati protokol kesehatan. Sekian dari Ibu akhiri dengan Padamo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.